Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di hari penuh berkah ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan berada di jalan yang benar. Pembahasan kali ini kita akan membagikan seputar mualaf dunia. Bicara mualaf, tentu tidak habis-habisnya. Seperti orang yang akan selalu lahir di atas fitrah dan kesucian Islam, hidayah datang tanpa melihat latar belakang unsur pekerjaannya. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh mualaf ini yang telah mantap memeluk Islam. Ikuti video berdurasi singkat ini untuk mengetahui informasi sebenarnya. Ini dia kisah yang menggegerkan negara Inggris, di mana seorang dosen di Universitas Cambridge, jadi mualaf usai lihat Muslim salat dan dengar murotal. Kisah mualaf seorang dosen bernama Timothy John Inter. Ia memutuskan memeluk agama Islam atas kesadaran diri sendiri. Setelah mantap menjadi Muslim, Timothy pun mengubah namanya menjadi Syekh Abdal Hakim Murad. Syekh Abdal Hakim Murad atau Timothy John Inter ini, yakin menjadi mualaf usai menyaksikan sendiri peradaban serta kebiasaan kaum muslimin. Menurut dia, peradaban besar yang dihasilkan Islam menyebar dari Timur Tengah ke berbagai penjuru dunia. Lihatlah Alhambra di Spanyol, Taj Mahal di India, dan lainnya. Semuanya merupakan salah satu peradaban Islam dalam dunia arsitektur, ungkap Syekh Abdal Hakim Murad. Kemudian dia juga melihat, bahwa Islam memiliki beragam tradisi yang berbeda-beda antara satu negara dan negara lainnya. Dia memberikan contoh tradisi Islam di Afrika berbeda dengan tradisi Islam di Turki, Uzbekistan, Melayu, Bosnia, hingga negara lainnya. Meski begitu, umat Islam hanya menyembah satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjunjung tinggi utusannya Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan seluruh Muslim. Islam bersumber dari satu dan beragam tradisi itu untuk satu tujuan, yakni Allah. Mereka semua menghadapkan diri ke satu tempat yang berdoa dan sujud, yakni ke arah Makkah Baitullah, yang menjadi kiblat semua umat Islam di seluruh dunia, papar Syekh Abdal Hakim Murad. Hal tersebutlah awal mula perkenalan Syekh Abdal Hakim Murad dengan ajaran agama Islam. Dia mulai berpikir dan kembali mengamati kebiasaan umat Islam dalam menjalankan keyakinannya. Ketika di Kairo, Mesir, dia melihat kebiasaan atau rutinitas penduduk tersebut sering mendengarkan radio yang berisikan ceramah atau kajian serta murotal Al-Quran. Selain itu yang paling Timothy amati adalah masyarakat Muslim di Kairo, tidak pernah meninggalkan salat wajib 5 waktunya dan disertai salat sunnah lainnya. Dari sinilah saya memahami kebiasaan orang yang menurut saya itu adalah sesuatu yang logis dan benar, ujar dosen studi Islam di Universitas Cambridge tersebut. Melihat semua hal yang menakjubkan itu, hati Timothy makin terketuk dan memutuskan menjadi mualaf. Dirinya menegaskan bahwa masuk Islam bukan karena ajakan atau paksaan, melainkan keinginan diri sendiri setelah meyakini bahwa Islam merupakan agama paling benar. Abdal Hakim Murad adalah akademisi, teolog, dan cendekiawan Islam Inggris yang mendukung gerakan dan pemikiran neo-tradisionalisme Islam. Karya-karyanya bertemakan teologi Islam, modernitas, dan hubungan Anglo-Muslim. Selain itu, ia juga menerjemahkan beberapa teks terkait dengan ajaran dan kajian Islam. Dan beliau lahir pada tanggal 15 Mei tahun 1960. Adalah pendiri dan dekan Cambridge Muslim College, Aziz Foundation Profesor Studi Islam di Cambridge Muslim College dan Ibrahim College, juga Direktur Studi Teologi dan Studi Keagamaan di Wollaston College, dan Syekh Zayed dosen studi Islam di Fakultas Ketuhanan di University of Cambridge. Murad adalah putra seorang arsitek dan seniman. Ia menjadi Muslim pada tahun 1979 dan menempuh pendidikan di Westminster School, dan lulus dengan gelar ganda pertama dalam bahasa Arab dari Pembroke College, Cambridge pada tahun 1983. Ia kemudian melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, dan studi pribadi lebih lanjut dengan sarjana individu di Arab Saudi dan Yaman. Setelah kembali ke Inggris, ia belajar bahasa Turki dan Persia di Universitas London. Banyak sekali yang beliau tulis mengenai Islam, terdapat ada 9 judul buku karya beliau. 2 di antaranya, Perjalanan Pulang, esai tentang Islam di Eropa, Cambridge, The Quilliam Press, 2020. Kilauan dari Raudat Al-Suhada, Taman Para Martir, Hussein Faiz Kasifi, Cambridge, Muslim Academic Trust, 2015. Dan terdapat ada 3 buku yang hasil editan beliau, 1 di antaranya, berjudul The Cambridge Companion to Classical Islamic Theology, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
Dan juga terdapat 6 judul buku dari hasil terjemahannya, 2 diantaranya, dengan judul, Imam Al-Busiri, Mantel Dihiasi, London, Quilliam Press, 2009. Dan Al-Asqalani Ibnu Hajar, seleksi dari Fath al-Bari Cambridge, Muslim Academic Trust, 2000. Dan juga terdapat 17 judul artikel yang telah beliau susun, termasuk 2 diantaranya. Ultra ut Luna, beberapa refleksi tema Maria dalam dialog Muslim Katolik. Jurnal Studi Ekumenis tahun 1999. Kartu Trump terakhir, Islam dan Supersesi Agama Lain. Studi dalam dialog antaragama tahun 1999. Adapun penghargaan yang pernah beliau raih, di antaranya, pada tahun 2003, ia dianugerahi hadiah pengajaran Pilkington oleh Universitas Cambridge, dan pada tahun 2007 ia juga dianugerahi penghargaan Raja Abdullah I, untuk pemikiran Islam untuk buklet pendeknya Bombing Without Moonlight. Ia secara konsisten dimasukkan dalam daftar 500 Muslim paling berpengaruh yang diterbitkan setiap tahun, oleh Royal Al-Albaid Institute for Islamic Thought dan pada tahun 2012, yang menduduki peringkat ke-50 paling berpengaruh, dan pada Januari tahun 2015, Inter dinominasikan untuk penghargaan Services to Education di British Muslim Award, dan baru-baru ini dalam The 500 Most Influential Muslim edisi 2022, Inter menduduki peringkat ke-45 Muslim paling berpengaruh di dunia. Pandangan politiknya, Murad mengkritik istilah Islamofobia, karena menyiratkan bahwa permusuhan terhadap Islam dan Muslim didasarkan pada ketakutan ras atau kesukuan daripada permusuhan terhadap agama mereka sendiri. Meskipun demikian, dia mencela permusuhan terhadap Islam di Eropa, dan menyatakan bahwa hal itu dipicu oleh hilangnya kepercayaan dan tradisi di dalam Eropa itu sendiri, yang menurutnya menyebabkan orang Eropa merumuskan identitas mereka dengan membandingkan diri mereka dengan Muslim lain. Pandangan tentang ekstremisme. Murad adalah seorang tradisionalis dan menganggap pandangan ekstremis sebagai agama yang tidak sah dan tidak autentik. Dia mencela kegagalan para ekstremis untuk mematuhi kanon klasik hukum dan teologi Islam dan mencela fatwa mereka. Dia dengan tegas menolak bom bunuh diri dan menganggap pembunuhan non-kombatan selalu dilarang. Mencatat bahwa beberapa sumber perdagangan lebih buruk daripada pembunuhan, menurut Murad adalah orang-orang yang tidak Islami, tidak memenuhi syarat yang melanggar ajaran dasar Islam. Murad mengecam kebijakan luar negeri Barat karena memicu kemarahan dan kebencian di dunia Muslim. Ia sama kritisnya terhadap ideologi Wahabi Arab Saudi, yang ia yakini memberikan dalih teologis kepada ekstremis untuk ekstremisme dan kekerasan mereka. Murad is the son of an architect and an artist. He became Muslim in 1979. He was educated at Westminster School and graduated with a double first in Arabic from Pembroke College, Cambridge in 1983. He then went on to study at Al-Azhar University in Cairo, and further private study with individual scholar in Saudi Arabia and Yemen. After returning to England, he studied Turkish and Persian at the University of London. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.